Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami pada hari ini. Oleh karena Tuhan begitu dekat dalam hati kami Tuhan, dan kami percaya inilah wujud ekspresi pujian penyembahan kepada Tuhan. Di mana situasi yang sedang seperti ini, biarlah kami tetap memiliki roh seperti Paulus dan Silas. Tidak akan pernah bisa dibelenggu oleh situasi, karena kamilah pengendali situasi itu Tuhan. Dan kami percaya ketika masa kegoncangan ini terjadi, ada satu kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Dan biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bisa secara media kami boleh menyelenggarakan ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah atas kami. Anak-anak kami tetap terhibur. Mestinya mereka harus merayakannya dengan sukacita, dengan berbagai aksesoris yang ada. Tetapi kami tetap percaya bahwa anugerah Tuhan tetap menyertai anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Tuhan akan memberkati setiap kami. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam doa saya tadi, sesungguhnya pada hari-hari seperti ini mestinya kita sudah menyiapkan segala yang disebut Paskah, ada telur lah macam-macam. Tetapi biarlah kita bisa adakan ini secara mandiri di rumah masing-masing. Kalau memang anak-anak membutuhkan untuk dibuatkan hias telur atau apa, atau dimakan saja, silakan saja. Yang penting hati kita tetap sukacita oleh karena Tuhan bangkit. Nah saudara, saya akan berbicara mengenai, kalau Jumat Agung saya berbicara bahwa kuasa darah Yesus, pengorbanan Yesus, kematian Yesus sudah cukup bagi kita sekalian. Nah hari ini saya akan berbicara mengenai kebangkitannya sudah cukup bagi. Matius 12 ayat 38-42 mengatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi pada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan penghukumannya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar firman Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dikatakan dalam Matius 16 ayat yang keempat ini, 16 ayat 4 maksud saya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Lukas juga menyatakan yang mirip dalam pasal 11 ayat 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkata Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Nah saudara, pelajaran buat kita adalah bahwa kecenderungan orang itu tidak langsung percaya kepada kemahakuasaan Tuhan sendiri. Dan kita pun dalam hati iman kita bertumbuh berkembang terus. Kapan kita tidak percaya Tuhan, kapan kita sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, biarlah dengan pengajaran ini kita boleh disadarkan bahwa kita tidak perlu mencurigai Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Orang lebih peka terhadap situasi yang ada. Tetapi saya ingatkan bahwa setiap situasi kondisi yang terjadi di dunia pasti ada maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Dan saya pikir makhluk yang agak sensitif terhadap alam adalah binatang. Nah, kita melihat apapun yang akan terjadi pada sebuah area, daerah, gunung atau laut, pasti binatang-binatang udara atau laut lebih peka daripada manusia. Yang itu artinya kadang-kadang saudara bahwa tanda alam itu membuat kita selalu berpikir yang lain. Tetapi kita harus berpikir bahwa Tuhan sedang berbicara apa untuk kita sebagai orang-orang dunia.
Nah saudara, pengetahuan manusia tentang Tuhan itu kadang-kadang bukan untuk dipercayai, tetapi hanya knowledge saja. Saya berharap kepada semua jemaat bahwa kita percaya pada Tuhan, tidak cuma knowledge bahwa Tuhan itu begini, sejarahnya begini, kematiannya begini, kebangkitannya begini, terus katanya nanti mau turun dari surga. Nah, cuma teori saja saudara. Tetapi apapun yang tertulis dalam Alkitab, kita hanya mempercayainya saja. Karena hanya orang yang percaya yang mereka itu akan mengalami apa itu firman Tuhan dan kebenarannya. Siapapun yang meragukan Tuhan disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Nah saudara, mungkin belakangan ini terjadi sebuah keraguan terhadap kuasa Tuhan. Nah orang mulai tidak percaya Tuhan, orang lebih percaya kepada sains, orang lebih percaya kepada ilmu-ilmu yang ada di bumi ini, dan mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi pada saat ini kita boleh berpikir bahwa Tuhan mulai menggenapi firman-Nya bahwa hikmat dunia akan dikalahkan oleh hikmat Tuhan. Nah sekarang negara-negara mungkin yang berpikir tidak akan pernah mengalami kegoncangan, sekarang digoncangkan. Bangsa-bangsa yang begitu bagus sanitasinya, bagaimana secara medisnya, tetapi terkena juga wabah ini. Dan kadang-kadang saudara, apalagi yang kita buat dengan masalah ini? Dan kita boleh diperlihatkan banyak hal. Ketika masalah terjadi secara global, maka semua orang datang kepada Tuhan. Sebenarnya maksud Tuhan cuma itu. Jadi Tuhan mengadakan tanda alam. Kalau alam sudah bicara, manusia tidak sanggup. Apa itu? Ada badai dari angin, ada badai dari air, badai angin berbagai macam yang namanya puting beliung, namanya badai Katarina, badai mana tahu kita yang lain-lain itu. Dan kemudian ada misalnya tsunami dari air. Kemudian ketika hutan terbakar, saudara, manusia susah untuk bisa mengatasi itu. Dan diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus kembali kepada Tuhan sendiri. Nah, saudara, yang dikatakan kepada orang-orang sekitar Yesus pada waktu itu adalah ingin mengungkap bahwa tanda Yunus itu apa sih? Dikatakan tadi bahwa Yunus itu masuk ke perut ikan, 3 hari dia keluar dengan sehat. Yesus menandakan seperti Yunus, yang artinya orang Farisi, tanda ini sudah cukup buat mereka. Tidak usah tanda yang lain. Membuktikan bahwa Yesus memang mati, kemudian hari ketiga bangkit. Cukup kita percaya itu saja, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari Paskah ini kita diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah puji Tuhannya, tidak cuma Yesus bangkit, tetapi dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, buat murid-murid, kalau tidak ada janji untuk datang kembali, maka untuk apa kita menunggu Tuhan yang sudah naik ke surga? Dan mungkin dia tidak kembali kan? Tetapi Tuhan janjikan bahwa dia akan datang kembali yang kedua kali. Nah saudara, gunakan waktu-waktu itu mempersiapkan hidup kita untuk semakin takut akan Tuhan, semakin bisa melayani dengan baik, semakin mencari Tuhan di saat-saat social distancing ini. Dan biarlah saudara, saya mendoakan kepada seluruh keluarga supaya berkat Paskah ada pada ibu bapak saudara sekalian, dan kemudian anak-anak kita tetap dikasih sukacita. Apapun yang mereka biasa lakukan sekarang tidak bisa kita lakukan, tetapi berdoa saja, terus berdoa. Ketika orang berseru kepada nama Tuhan, maka badai ini segera akan berlalu. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas bapak ibu saudara. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di Paskah yang sederhana ini kami boleh mengalami Tuhan. Kami tidak perlu meragukan Tuhan, kami tidak perlu tanda-tanda yang lain. Kami bernapas saja sudah menunjukkan bahwa Tuhan ada. Kami merasakan ada angin yang dipendung oleh kekuatan manusia. Itu saja membuktikan bahwa Tuhanlah yang menciptakan itu. Bagaimana langit dan bumi, bagaimana setiap planet tidak bertabrakan, bagaimana matahari selalu tepat ada di satu waktu tertentu, bulan, dan juga berbagai sirkulasi dunia ini membuktikan bahwa Tuhan ada. Dan kadang-kadang kami sebagai umat Tuhan masih menantikan tanda-tanda yang lain yang lebih dari ini.
kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan sudah cukup bagi kami. Bahwa kau tidak cuma mati menebus dosa, tapi kau bangkit. Dan setelah kau bangkit, Tuhan naik ke surga untuk memberikan tempat, menyiapkan tempat bagi kami orang yang percaya. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kami, supaya kami tetap siap menjadikan tubuh kami menjadi bait Roh Kudus, menjadikan rumah kami menjadi mezbah keluarga. Dan kami percaya, apa artinya 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku? Apa artinya Tuhan bilang, masuklah kamar, tutup pintu untuk berdoa. Dan itu mengartikan bahwa setiap kami jangan sampai keluar rumah untuk melupakan Tuhan. Dan kami tidak menyadari bahwa di rumahlah tempat kami membangun keluarga yang mencintai Tuhan. Dan suatu kali kami diingatkan pada peristiwa seperti ini, bahwa sesungguhnya keluarga harus kuat. Kami melihat selama ini kami hanya kuat karena setiap keluarga cuma 1-2 orang yang kuat secara iman, karena mereka terus ada di gereja. Tetapi masa sekarang ini Tuhan inginkan supaya gereja kosong dulu, supaya fasilitas yang membuat orang angkuh dan bangga itu dihentikan dulu, supaya setiap orang kembali kepada keluarganya, supaya setiap pribadi boleh melihat bahwa aslinya rohani utuh seperti ini. Ketika tidak ada orang yang mensupport, ketika tidak ada gereja yang mengaktifkan ibadah dengan hingar-bingarnya, maka keaslian kekristenan adalah ketika di rumah. Apakah kami tetap bisa menyembah Tuhan atau tidak? Dan biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu tetap melimpah atas setiap keluarga. Saudara sekalian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan biarlah berkat yang agung, berkat Paskah mengalir atas setiap keluarga-keluarga dan pribadi. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Kiranya ibadah secara on air ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang tidak bisa langsung live seperti jam yang sudah ditentukan. Pesan saya boleh dilakukan di hari atau di jam lain, tetapi jangan sampai tidak pernah dilakukan. Cukup banyak yang beredar tentang video live streaming dan juga lain-lainnya, tetapi seperti hashtag kita di rumah aja. Nah, hashtag yang kedua, rumah kita adalah GBS Limana. Nah, kiranya tetap meskipun kita renggang jauh, saudara tidak lupakan ya gembalanya siapa, saudara. Dan kemudian saya juga tidak lupakan siapa jemaat. Jadi mari kita saling mendoakan sampai wabah ini selesai, ikuti aturan pemerintah, dan kita bekerja sama, pasti kita akan lalu semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.